Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Masjid Agung Sleman, Yogyakarta. Kita bisa kumpul bareng dalam rangka kajian menjelang berbuka puasa. Dan nanti yang akan kita bahas membandingkan antara hati yang hidup dan hati yang mati. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang ma'ruf, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau baik-baik semua anggota badannya, dan kalau jahat maka akan jahat semua anggota badannya. Ala wahyal qalb, segumpal daging itu adalah al-qalbu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu seperti raja, sedangkan anggota badan manusia adalah pasukannya. Dan al-qalbu secara ukuran kecil, namun dia bisa menampung semuanya. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan posisinya, beliau pada saat menyebutkan tentang takwa, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadri. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, dan beliau berisyarat ke arah dada. Sehingga benda yang kecil ini, tapi dia bisa menampung semuanya. Dia bisa menampung rasa cinta, dia bisa menampung rasa takut, dia bisa menampung tawakal, dia bisa menampung benci, dia bisa menampung sifat A, sifat B, sifat C. Demikianlah kehebatan al-qalbu. Sehingga kalau ini baik, itu bisa mempengaruhi gerakan seluruh anggota badan. Karena itulah seorang mukmin harus punya perhatian besar mengenai arti penting dari kesehatan hati. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa kondisi masing-masing batin seorang hamba itu berbeda-beda. Ada batin yang hidup dan ada batin yang mati, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membandingkan sifat dari batin yang hidup dan sifat dari batin yang mati. Namun terlebih dahulu Anda bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 124. Yang bawa mushaf silahkan dibuka surat At-Taubah ayat 124. Baik. Di surat At-Taubah ayat 124 dan ayat 125. Di antara ayat yang di situ membahas perbandingan antara hati yang hidup dan hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Wa idza ma unzilat suratun, apabila turun satu surat yang baru, faminhum, di antara mereka yaitu orang-orang munafik, man, ada yang berkomentar, may yaqulu, ada yang berkomentar, ayyukum zadathu hadhi imana, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah dengan adanya surat ini? Mereka berkomentar,
mempertanyakan tentang pertambahan iman antara satu munafik dengan munafik yang lain dengan nada nyindir, dengan nada nyinyir. Ini coba lihat, Muhammad baru saja dapat surat baru. Kalian udah dengar belum? Ada nggak di antara kalian yang imannya bertambah disebabkan karena surat yang baru ini? Sehingga mereka mempertanyakan itu dengan nada nyinyir. Nyinyir terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang-orang yang beriman, ketika datang surat baru, turun ayat yang baru, maka akan semakin bertambah iman mereka. Wa hum yastabsyirun, dan mereka gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, maka keberadaan surat yang baru tadi akan semakin menambah kotoran dalam hatinya, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang salah satu di antara contoh bagaimana sifat hati yang hidup dan hati yang penuh penyakit bahkan menjadi hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala membandingkan di mana respon mereka itu berbeda terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini diturunkan oleh Allah seperti nutrisi bagi batin. Dan hati yang sehat dia bisa menyerap nutrisi itu dengan maksimal sehingga menjadi tenaga tambahan baginya. Ibarat badan yang sehat. Orang itu kalau badannya sehat, dikasih makanan yang enak, rasanya gimana? Terasa enak. Yang gurih terasa gurih, yang manis terasa manis, yang asin terasa asin, sesuai dengan rasanya. Sehingga dia bisa membedakan, kalau seperti ini nasi, kalau yang kayak gini telur, yang kayak gini rasa ayam, yang seperti ini sambel, pedes, kroso pedes, dia bisa merasakan. Kenapa? Karena dia sehat. Tapi orang kalau dalam kondisi sakit, semua terasa pahit, sehingga dikasih nasi rasanya pahit, dikasih ayam rasanya pahit, kasih telur rasanya pahit, semua terasa pahit. Soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit, karena dia dalam kondisi sakit. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, bagaimana cara batin manusia menangkap nutrisi berupa wahyu yang Allah turunkan. Ada hati yang sehat dan ada hati yang sakit. Saya pernah ketemu orang, Pak, usianya 80-an ke atas. Sebenarnya waktu itu kita sedang jejer sholat jamaah dan saya nggak bermaksud untuk bertanya, tapi beliau memperkenalkan diri. Umurku wis 80, munggah 80 sekian. Lalu beliau bilang, semua makanan rasanya hambar. Mau mangan sego, mangan pitik, mangan ayam, makan ikan, semua rasanya hambar. Wah, irit nih kayak gini, Pak. Karena kalau semua rasanya hambar kan dia tidak perlu ngejar makanan yang enak. Anda mau kasih dia pizza, Anda mau kasih dia donat, mau dikasih ayam goreng, mau dikasih sego goreng, rasanya podo. Allah Subhanahu wa taala mencabut indera perasa, indera pengecapan dalam dirinya di usia 80 sekian tahun. Tapi ini kan kondisinya tidak normal. Alhamdulillah kita dalam kondisi normal bisa menikmati itu semuanya. Baik, selanjutnya kita kembali dalam konteks pembicaraan masalah hati. Di surat At-Taubah 124-125 Allah menjelaskan tentang bagaimana hati yang mati dan hati yang hidup. Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan ayat yang baru, mereka mendapatkan surat yang baru, fazadathum imana, maka iman mereka semakin bertambah, wahum yastabshirun, dan mereka semakin gembira. Maksudnya begini, Pak,
Terkadang ada orang diberi penjelasan tentang hukum agama, penjelasan tentang masalah agama, dia ini merasa seperti mendapatkan sesuatu yang berharga. Wah, ini ilmu baru nih. Terima kasih Pak Ustadz, matur nuwun, saya baru ngerti kalau ternyata seperti ini tidak boleh. Saya baru ngerti kalau ternyata seperti ini wajib. Saya baru ngerti ternyata seharusnya yang seperti ini aku lakukan. Dia gembira ketika mendapatkan itu, sehingga saat dia mendengarkan sebuah tausiah baru, seperti ada sesuatu yang dia makan, maka pada saat itu dia mantuk-mantuk. Oh, koyo ngono. Oh, nah, itulah pengajian yang memberikan efek. Efek apa? Kalau Anda mengikuti pengajian, mengikuti acara apapun, lalu kemudian Anda mendapatkan efek, berarti itu iman yang bertambah. Disitulah iman yang bertambah. Berarti selama ini saya keliru. Berarti selama ini saya belum melaksanakan kewajiban itu. Itulah pengajian yang memberikan efek Orang mukmin ketika mendapatkan itu makin gembira, senang dia. Bahkan kadang sampai berterima kasih, terima kasih Pak Ustadz. Baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini saya keliru, saya salah. Dia berterima kasih. Padahal bisa jadi dalam kegiatan pengajian itu dia disalahkan. Dia berbenturan dengan apa yang dia dengerin. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan gak benar. Tapi dia gembira. Kalau Anda mengalami situasi seperti itu, bersyukurlah. Berarti imannya hakikatnya sedang bertambah. Pertambahan itu adalah pada saat Anda memahami sesuatu yang membuat Anda makin yakin, mengenal lebih banyak lagi, makin tahu, makin sadar. Itulah iman yang bertambah. Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak orang lain untuk gabung pengajian, sahabat Mu'ad mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga hadir pengajian itu, mendengarkan tausiah dari Al-Quran dan hadis, dari nasihat-nasihat para ulama, itu seperti ngecas iman. Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Sebaliknya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka adanya penjelasan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keterangan para ulama semakin menambah noda dalam hatinya. Kok bisa Pak? Karena dia nggak terima. Sehingga kadang nyuwun sewu, ada sebagian orang kalau dengerin kajian tapi tiba-tiba muncul dongkol, muncul emosi, ora seneng, nesu, jengkel. Iki pengajian opo? Kabeh kok ra entuk. Dedek-dedek haram, riba, goror, haram, kabeh kok haram. Sehingga muncul apa? Rasa dongkol dalam hatinya. Padahal kadang dia belum selesai mendengarkan, tapi kadang sudah komentar dulu di bawah itu, wah ini Ustadz ra ngerti, ngopine kurang kental, ngajine kurang adoh, apalagi le turu kurang gasik, dan seterusnya. Ini belum selesai didengerin tapi sudah banyak komentar. Maka kebenaran yang sampai kepadanya tidak membuat hatinya itu semakin bersih, tapi justru semakin menambah noda dalam hatinya. Di saat itulah apa yang dia dengarkan tidak semakin menambah iman, tapi menambah rijsun fi qalbihi, menambah luka dan noda dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah, bahaya kalau kita mendengarkan sebuah kebenaran yang bersumber dari hadis,
bersumber dari Al-Quran, gosek pak, aku udah bisa nomboi. Lo kenapa? Lah piye mosok sing biasane wis tak lakoni kok diarani ra entuk iki pak. Urung iso nampa aku. Iki mesti keliru itu. Hadisnya sahih ora iku? Riwayat Bukhari Muslim Pak. Bukhari Muslim. Oh, jarene Bukhari Muslim iki dhaif Pak. Jarene Bukhari Muslim iki hadisnya palsu. Wes tambah ngawur omongane. Jadi ada orang yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya, bukannya dia menerima dengan baik, tapi dia menolak. Saat dia menolak itulah semakin menambah noda dalam hatinya. Ada satu pengalaman sederhana ya. Mungkin ada salah satu jamaah yang waktu itu ikut. Beliau ikut jalan bareng saya ya. Jadi saya bertiga, saya dan dua jamaah sedang berjalan pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel. Lalu kami ketemu dengan orang yang dia cukur pelontos, tapi disisakan sebagian rambut gondrong. Jadi depannya cukur, kanan kirinya cukur, tengahnya ini gondrong sampai dikucir, bisa dikucir. Nah, terus saya memperkenalkan diri. Kenalkan, saya ini dari Jogja. Alhamdulillah beliau tidak kenal nama saya. Terus beliau juga memperkenalkan, saya dari ini. Saya lupa waktu itu dari daerah mana. Terus saya minta izin, Mas boleh nggak saya ngomong sedikit? Wonten apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang qaza, melarang qaza. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil qaza. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang qaza. Qaza itu apa Mas? Nah, saya mau menjelaskan maju mundur, tapi ini harus sampai. Qaza mencukur sebagian, membiarkan sebagian rambut. Langsung dek. Saya itu sudah 3 kali umroh, baru pertama kali dengar kayak gini. Aku sudah 3 kali berangkat umroh, baru pertama kali dengar seperti ini. Sebentar dulu Mas, sebentar dulu. Sampai tekan di Mas. Loh, saya tadi kan udah bilang saya dari Jogja. Sampean penduduk surga ya Mas? Dia nggak terima Pak. Ya alhamdulillah waktu itu nggak sampai ada gerakan fisik. Cuman komentarnya nggak berhenti. Saya tinggal jalan saja. Terserah dia mau ngomong apa. Sampai manggil-manggil dari situ. Oh ini ahli surga ya Mas? Ahli surga. Saya itu sudah 3 kali umroh, belum pernah dengar kayak gini. Diulang-ulangi kayak gitu. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Apa beratnya dia menerima? Kalau memang ini adalah bentuk cukur rambut yang disalahkan Nabi SAW, karena ini budaya jahiliyah. Mungkin zaman kecil kita kan sering nonton film Cina itu Pak ya. Ada orang yang botak depan tapi gondrong belakang. Nah mirip seperti itu, cuman dia nggak terlalu panjang. Ya hanya bisa dikucir kira-kira 1 jengkal. Saya cuma sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang potong qaza, mencukur sebagian, membiarkan rambut sebagian. Panas. Baik. Maka kalau kita menerima sebuah kebenaran dan ternyata kebenaran itu bertentangan dengan kebiasaan yang kita lakukan, jangan sampai kita emosi. Sebab kebenaran itu tidak semuanya sesuai kemauan kamu. Syariat ini mengatur apa yang dilakukan oleh manusia, bukan manusia harus mengatur syariat. Nah dari sinilah kalau Anda merasa gembira saat menerima ilmu yang baru, terus merasa senang, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan ini tanda bahwasanya hati kita adalah hati yang sehat. Maka nutrisi ilmu yang kita dapatkan bisa kita telan dengan nikmat, bahkan kita gembira. Dan seperti itulah hatinya para sahabat. Sehingga hati para sahabat ketika mereka menerima kebenaran yang baru, mereka merasa gembira. Khamr itu diharamkan oleh Allah secara bertahap. Tahap yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr,
Allah turunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Sampaikan, dalam praktek khamr dan judi itu ada sisi baik dan ada sisi buruk. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Allah tidak menafikan manfaat khamr. Khamr itu ada manfaatnya. Coba Bapak Ibu bisa gak menyebutkan apa manfaat khamr? Apa manfaat khamr? Ya? Menghangatkan badan. Marakno edan ya? Itu bahayanya khamr. Khamr itu bahaya bagi badan. Manfaat yang disebutkan dalam ayat ini, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'. Manfaat di sini yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah manfaat ekonomi, Pak. Manfaat ekonomi itu maksudnya apa? Payu didol. Sehingga bisa mendapatkan harta dari hasil menjual khamr. Apalagi khamr ini termasuk salah satu komoditas ekspor Madinah. Diekspor kemana, Pak? Ke daerah Syam atau daerah Yaman yang penduduknya adalah beragama Nasrani. Musim dingin di Syam mereka mengkonsumsi khamr. Musim dingin di Yaman mereka mengkonsumsi khamr. Dan diekspor dari Madinah. Kurma yang demikian banyak nek mong dipangan tok rantek, Pak. Akhirnya diperam, diperes, diperam jadilah khamr, bisa dijual ke Syam, bisa dijual ke Yaman jadi uang. Manfaat ini tidak dinafikan oleh Al-Quran ya? Tapi ketika sahabat mendapatkan ayat ini, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang hukum khamr dengan penjelasan yang gamblang. Lalu berikutnya turun ayat, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian enggak boleh mendekati salat dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian baca. Karena waktu itu kejadiannya ada sahabat yang beliau membaca surat Al-Kafirun ngimami salat dalam kondisi mendem. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat tekan-tekan, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, la a'budu ma ta'budun. Kok muter tekan-tekan sampai dia mengucapkan a'budu ma ta'budun, la-nya hilang. Aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Gara-gara dia mabuk. Orang mabuk ngomongnya ngawur tapi salat akhirnya dilarang oleh Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Dengan adanya ayat ini membatasi kesempatan bagi para sahabat untuk minum khamr, sehingga mereka minum khamrnya setelah isya, mendem subuh udah sadar. Karena kalau minum khamrnya bar maghrib, habis asar atau habis duhur, nanti akan nabrak sholat, sehingga mereka pilih waktu ketika itu. Tapi sebagian sahabat mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang gamblang. Karena menurut beliau kayaknya Allah Subhanahu wa taala masih akan menurunkan hukum tentang khamr dengan hukum yang lebih tegas. Karena sampai di situ belum tegas. Dan masih banyak sahabat yang minum khamr. Kenapa sih, Pak, kok mereka minum khamr? Di masyarakat Arab ketika itu minuman utamanya air putih dan ada dua minuman pendamping. Kita kan punya minuman pendamping ya. Kalau saya bertamu ke rumah Bapak, minuman apa yang Bapak tawarkan? Teh atau pernah nggak yang nawari mau jus apa, Mas? Jus jambu atau jus tomat atau ada, Pak? Rumah mana yang ketika datang tamu ditawari jus? Ada? Sing duwe warung umumnya mau minum teh atau kopi. Minuman pendamping ketika itu khamr atau susu. Makanya pada saat Nabi SAW Isra Mi'raj,
didatangi oleh Jibril, dan Jibril membawa 2 gelas. Yang satu berisi apa? Khamr, yang satu berisi susu. Nabi SAW milih apa? Milih susu. Dan ketika itu khamr belum diharamkan. Loh, kok Jibril menawarkan khamr? Karena ketika itu beliau masih berada di Mekah, khamr belum diharamkan. Nabi SAW memilih susu. Lalu kata Jibril, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah, walaupun khamr belum diharamkan. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian turun firman Allah, sesungguhnya khamr, judi, kemudian praktek mengundi nasib, berhala, itu semuanya adalah perbuatan setan, jauhilah agar kalian beruntung. Maka saat turun ayat ini, khamr 100% diharamkan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, intahaina rabbana, intahaina rabbana, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Karena sahabat punya satu prinsip, begitu dilarang, sami'na wa ta'na. Dan ketika itu resikonya besar. Apa resikonya? Mereka harus membuang semua simpanan khamr yang mereka punya. Akhirnya Nabi SAW merintahkan, ahriku, buang semuanya. Khamr ditumpahkan sampai Madinah itu becek khamr. Kebayang nggak Pak, jalanan becek khamr Pak? Kalau Bapak cuma nuang air segayung, terserap tanah, hilang sudah. Hujan itu kalau nggak deres, begitu selesai hujan nggak becek. Tapi karena deres, tanah ini mengalami saturasi, jenuh. Ketika sudah jenuh, sehingga air sudah tidak bisa terserap. Khamr dibuang saking banyaknya sampai tanahnya nggak bisa menyerap, sehingga becek dengan khamr. Saking banyaknya khamr yang dibuang para sahabat ketika itu. Baik, itulah secuil kisah yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana ketundukan mereka terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bertentangan dengan ekonomi mereka, bertentangan dengan apa yang menguntungkan bagi hidup mereka, bertentangan dengan kebiasaan mereka. Karena mereka terbiasa minum khamr tapi kemudian mereka tinggalkan. Selanjutnya, ketika hati itu hati yang sehat, maka hati ini akan bisa menerima kebenaran dengan baik, dan hati itu akan bisa menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Kebalikannya, hati yang sakit, maka dia tidak mau menerima kebenaran dengan baik. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman. Bapak Ibu lihat hadis ini ya, fokus. Sudah pengen makan atau masih tahan lapar? Insyaallah ya, saya bacakan hadisnya. Kalau Anda mendengarkan firman Allah, simak dengan baik, sebab itu firman Dat yang Maha Agung, Allah Azza wa Jal. Kalau Anda mendengarkan sabda Nabi SAW, simak dengan baik, karena ini sabda sang panutan manusia mulia Rasulullah SAW. Sebuah titah dari ngarsa dalam, ketika dibacakan maka seluruh abdi dalam dia nunduk mendengarkan, walaupun yang dibacakan baru suratnya, bukan orangnya yang bicara, sebagai bentuk penghormatan kepada ngarsa dalam. Maka muslim harusnya memberikan penghormatan yang sama kalau ayat suci Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW dibacakan. Atha bin Abi Rabah pernah didatangi oleh seorang remaja SMP atau SMA. Lalu beliau mengatakan, ya imam, aku mau membacakan sebuah hadis kepadamu, silahkan. Kemudian remaja itu membacakan sebuah hadis, dan Imam Atha mendengarkan dengan penuh khusyuk. Selesai orang ini pergi, remaja ini pergi, kemudian Imam Atha mengatakan, aku sudah mendengarkan hadis itu sebelum anak ini dilahirkan. Sebelum dia lahir, aku sudah pernah mendengarkan hadis itu, tapi tetap menghargai. Sehingga beliau tidak ngomong, udah denger aku, nggak usah dilanjutin, aku udah hafal.
itu kita yang sombong dengan hadis Nabi SAW. Maka kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita tawadhu di hadapan firman Allah, di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan fa ayyu qalbin ushribuha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithlus safa fala tadurruhu fitanun ma damatis samawati wal ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aneka fitnah dan ujian akan menyerang hati, selalu datang untuk menyerang hati. Kita ini hidup bergesekan, dan gesekan ini ada dua, gesekan dunia dan gesekan agama, dan itu semuanya mempengaruhi hati. Kata Rasulullah SAW, kal kasiri udan, seperti tikar, di mana tikar itu terdiri dari banyak serabut-serabut, sehingga serabut itu disusun ketika orang membuat tikar. Maka hati ini berhadapan dengan aneka ujian sebagaimana serabut-serabut yang mendekat ke tikar, sehingga nempel satu, nempel dua, nempel tiga, nempel terus. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manapun yang usyribuha, yang dia menyerap semua fitnah tadi, ketika ada gesekan apapun mempengaruhi hatinya, ketika ada fitnah apapun terserap dalam hatinya, maka satu noda, satu gesekan yang mempengaruhi hati akan dititikkan satu noda hitam dalam dirinya, akan dititikkan satu noda hitam pada hatinya. Sehingga misalnya orang mendengarkan maksiat, kemudian dia serap, tertitik satu noda hitam dalam hati. Makin banyak maksiat yang dia dengerin, makin banyak maksiat yang dia lihat, maksiat yang dia rasakan, akan menjadi titik-titik noda hitam dalam hatinya. Atau orang mendengarkan perkataan-perkataan yang nggak benar, misalnya pernyataan yang bersumber dari pemahaman yang menyimpang dalam masalah agama, yang berasal dari pernyataan-pernyataan hadis palsu dan seterusnya, terus dia percaya. Atau misalnya akidah yang berasal dari keyakinan yang tersebar di masyarakat, jarene wong tua iki kaya ngene iki, jarene, tapi jarene itu diyakini. Dan di tempat kita banyak sekali orang yang punya akidah bersumber dari jarene iki kaya ngene, jarene kaya ngene, tapi itu diyakini. Ketika jarene tadi ya, al-aqidah al-jariniyah, semua bentuk akidah yang berasal dari jarene tadi itu melekat dalam hati, maka akan menjadi noda dalam batin. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkarinya, sehingga dia bisa seperti cermin melihat ini kebenaran, ini kebatilan, maka kebatilan dia tolak, kebenaran dia terima. Nukita fihi nuktatun bayda, maka akan dititikkan dalam hati itu titik putih, hatta tasira ala qalbain, sehingga jadilah manusia ini memiliki dua jenis hati. Yang pertama adalah qalbun abyad mithlus safa fala tadurruhu fitnah. Ada hati yang putih yang bersih, sehingga fitnah apapun tidak akan mempengaruhinya. Ketika dia mendengarkan ya, ada pernyataan-pernyataan yang menyimpang, dia bisa menyaring, ini tidak benar, ini menyimpang. Dia baca di grup WA ada hadis-hadis yang palsu disebarkan, dia tahu ini hadis palsu, tidak benar, sehingga dia tinggalkan. Hatinya seperti cermin, sehingga fitnah apapun tidak akan mempengaruhinya. Madamatis samawati wal ard, sepanjang hidup ini ada. Wal akharu aswad murbadan kal kauzi
mujakhaya, yang satunya hati yang hitam kelam, seperti mangkok mengkurep. Digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mangkok mengkurep, seperti mangkok yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak kenal apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, sehingga datangnya kemungkaran maupun hal yang baik diserap semuanya, maka dia tidak bisa mengenali mana yang benar, mana yang salah, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Baik, maksud dari hadis ini jamaah, seorang manusia ketika lahir, hatinya itu hati yang bersih. Nabi SAW menyebutnya sebagai apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Nah, anak yang terlahir dalam kondisi fitrah ini seperti wadah yang kosong. Seperti apa jadinya wadah ini? Tergantung siapa yang mengisi. Manusia itu kalau dia tidak pernah belajar dari guru yang baik, maka dia akan belajar dari lingkungan, Pak. Sehingga keyakinannya sesuai dengan keyakinan lingkungannya. Maka apa yang dia yakini mengikuti apa yang menjadi budaya masyarakat. Dan di tempat kita kan banyak kayak gitu ya. Apa yang dia yakini sesuai dengan apa yang menjadi budaya masyarakat. Tapi kalau orang itu belajar, maka dia akan meyakini sesuai dengan apa yang dia pelajari. Makanya pilihkan guru yang baik saat kita ini belajar. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama tabi'in, pernah menyampaikan bahwa bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hambanya ba'da an hadahu Allahu ilal Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya untuk masuk Islam, ayulhimahu bi syaikhin saleh, Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepadanya seorang guru yang baik, yang bisa membimbing dia untuk mempelajari seperti apa Islam yang benar. Dan di masa tabi'in sudah ada aneka pemahaman-pemahaman menyimpang yang muncul di kalangan kaum muslimin. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, hati yang baik adalah hati yang dia bisa menerima kebenaran dengan maksimal, tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Untuk mengukur itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, utlub qalbaka fi thalathah. Coba kamu cek kualitas hatimu dalam 3 keadaan. Silakan kamu cek kualitas hatimu di 3 keadaan. Yang pertama, inda sima'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran. Sejauh mana respon batinmu ketika mendengarkan Quran? Orang paham itu Pak? Bisa jadi karena hati kita, hati yang terkunci, mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci sehingga mati? Maka dia baca Quran, Quran menyebutkan di situ permisalan tentang binatang. Quran kalau menyebut permisalan kan enggak tanggung-tanggung ya. Nyebut apa? Binatang. Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au yatrukhu yalhath. Mereka ini seperti anjing. Bapak biarkan melet-melet, anjing digesah juga melet-melet. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang yang diberi Taurat tapi kemudian dia tidak tahu isinya, seperti keledai yahmilu asfar. Sehingga Quran kalau memberikan perumpamaan itu enggak tanggung-tanggung, nyebut binatang. Kamu loh Pak disebut binatang, kamu enggak sadar Pak? Aku kurang ngerti ke Mas. Itu seperti yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang maca Quran dan dia dikutuk oleh Al-Quran. Betapa banyak orang yang membaca Quran dan dia sendiri dilaknat oleh Al-Quran, tapi dia nggak ngerti.
Pak, yang kamu baca itu kamu sendiri loh Pak. Mosok sih Mas? Coba Bapak terjemahkan, baca terjemahannya. Aku kurang ngerti. Yang disebut sebagai binatang itu kamu loh Pak. Mosok sih? Aku kurang ngerti. Itulah contoh hati yang mati. Maka kata Ibnu Qayyim, coba ukur kualitas hatimu di 3 keadaan. 1, saat baca Quran. Kalau kamu membaca ayat Al-Quran gak kroso blas sama sekali, berarti seperti yang Allah firmankan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mereka tidak mau mentadabburi Quran karena hatinya hati yang mati. Yang kedua kata beliau, wa fi majalisiz dzikri, ketika di majelis zikir, dan yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Allah menyebut Jumatan itu sebagai majelis zikir. Fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil suara adzan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Apa kegiatan Jumatan, Pak? Kegiatan Jumatan itu apa, Pak? Yasinan atau tahlilan? Tidak. Kegiatannya apa? Khatib berkhutbah menyampaikan tausiah, didengar oleh jamaah. Itu disebut oleh Allah dengan fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Itulah majelis zikir. Yang kata Atha bin Abi Rabah, majlisun yuzkaru fihil halal wal haram. Majelis yang disebutkan di sana halal dan haram, sehingga disebut sebagai majelis zikir. Sudah? Ada apa di majelis zikir kok bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat kesehatan batin? Sejauh mana respon Anda terhadap ilmu? Yang kayak tadi, ada yang mau nerima, ada yang dongkol, ada yang bergembira, ada yang sedih. Dalam satu forum kajian, jamaahnya tidak seragam. Ada orang yang ketika mendengarkan kajian, dia merasa saya disalahkan di sini, tapi saya terima. Ada yang ketika mendengarkan kajian, opo isini kok mau nyalah-nyalah nih, moh ramo ragelem nompo, sesuk meneh aja diundang. Sehingga dia nggak mau terima, dia jengkel. Disitulah kita bisa ngukur sejauh mana kamu bisa menerima kebenaran. Sudah? Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa fi awqatil khulwah, ketika kamu sedang sendirian. Pada saat kamu sedang sendirian, saat kita sendirian, barulah kita diuji. Apalagi di zaman internet lancar, Masya Allah. Sehingga kalau orang sudah bersama dengan HP-nya, tidaklah orang berduaan dengan internet, kecuali yang ketiganya adalah setan. Apa yang dilihat? Ya sembuh Mas, ya ngunuku. Apalagi dia bersama dengan internet, bersama dengan HP, bersama dengan iPad, bersama dengan internet. Dia bisa akses apapun. Dalam kondisi sendirian itulah ujian batin yang sejatinya. Sejauh mana dia berusaha untuk bertahan. Kalau di depan banyak orang, dia masih bisa jaim, jaga image, menampakkan orang baik, menampakkan orang soleh, menampakkan sebagai orang yang rajin ibadah. Begitu di belakang beda rasa. Maka penentunya ada di mana? Di belakang. Karena itu, di antara sifat orang munafik, antara di depan sama di belakang beda. Sehingga disebut sebagai manusia yang punya banyak warna. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wong munafik itu mudzabdzabina baina dzalika, bingung goncang di antara keduanya. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak jelas. Bermuka dua.
Di depan dia menampakkan seperti orang soleh, begitu di belakang ternyata di balik itu aslinya beda. Makanya salah satu di antara alat ukur akhlak seorang mukmin dikembalikan kepada penilaian orang dekatnya. Nyuwun sewu Pak Ustadz, orang terdekat Anda itu siapa? Yang istri. Siapa orang dekat lelaki? Istri. Siapa orang dekat wanita? Suami. Mereka lah yang paling tahu jobon jerone kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku orang yang terbaik dalam menyikapi istriku. Karena istri itu paling tahu. Wah, bapak ning jopo itu kaya singa ing ngisor meja. Bareng ning omah, jadi apa? Beda lagi ya. Berapa lama orang itu kuat jaim? Kalau di depan orang lain dia kuat jaim selama 1 jam 2 jam masih bisa jaim, jaga image. Begitu kalau sudah bersama dalam waktu yang lama, nggak bisa dia jaga image. Ning ngarep kaya ngene iki, Pak. Ning jero kok kaya ngene. Iya, ada yang beda. Ada yang beda. Makanya waktu khulwah, ketika Anda sendirian, di saat itulah ujian sebenarnya. Sehingga kalau kita waktu sendirian kok kemudian maksiatnya lebih dominan dibandingkan saat kita berada di tempat umum, ada yang masalah dengan hatimu. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa illam tajidhu fi tilkal mawatin fas'alillaha ayyamunna 'alaika biqalbin fa innahu qallabalaka. Kalau kamu tidak menjumpai hati yang baik di 3 waktu tadi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati yang baik bagimu, karena dialah yang menganugerahkan hati yang baik bagimu. Dan bagian akhir, kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Sebab yang mengendalikan hati ini siapa? Yang mengendalikan hati ini siapa? Allah. Yang mengendalikan hati adalah zat yang kita panggil ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang mengatur hati. Bisa jadi pagi dia baik, sore berubah jadi penjahat. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati hambanya. Di antara doa Nabi SAW, Anda hafalkan ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Coba ditirukan. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ulangi. As'aluka merem. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang salim. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta enggak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Kita minta kepada Allah hati yang salim. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Insyaallah semuanya sudah hafal. Doa yang ketiga, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Doa yang keempat, Allahumma
ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada banyak versi doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan hati. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang punya hati yang baik, layak seperti ini sering kita baca. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.